Oke, gue tuh suka banget denger lagu dari iPhone atau lebih tepatnya di Apple Music. Tapi jujur aja kalau dari HP itu godaannya banyak banget. Dan akhirnya bisa jadi buka TikTok, nonton YouTube, bales chat, buka email, dan sebagainya. Banyak banget deh distraksinya, cuma buat dengerin lagu. Nah, makanya beberapa hari terakhir ini, gue lagi cobain ganti iPhone yang biasanya gue pakai buat dengerin lagu dengan device yang umurnya udah lebih dari 10 tahun yang lalu, yaitu iPod Classic. Dan ternyata banyak hal yang menarik loh yang gue pelajarin dari eksperimen gue kali ini. Fun fact, ini adalah pertama kalinya gue pakai iPod. Yap, kalian nggak salah denger, gue belum pernah sentuh apalagi pakai iPod, jadi ini bener-bener pertama kali banget. Oke, tapi pertama-tama gue mau jelasin dulu tentang iPod Classic yang ada di video kali ini buat ya flashback sedikit lah. Jadi ini adalah iPod Classic generasi ke-6 yang dirilis Apple di September 2007 dengan storage 80 GB atau bisa diisi sampai 20.000 lagu. Kalau teman-teman cek sejarah iPod, sebenarnya iPod Classic ini bukan iPod pertama yang dibikin Apple. iPod yang pertama banget itu dirilis Apple tahun 2001. Tapi iPod ini, atau yang dikenal dengan iPod generasi ke-6 adalah generasi iPod yang dikasih sebutan iPod Classic. Bagian depannya ini dari aluminium, terus ukuran layarnya 2,5 inci, dan kalau dari desainnya sih, ini desain khas iPod banget lah ya. Untuk portnya, iPod Classic ini pakai konektor 30 pin yang dulu sempat dipakai Apple buat iPhone juga, sebelum Apple bikin port Lightning di tahun 2012. Dan ada headphone jack 3,5 mm. Karena pas zamannya iPod Classic, device ini belum ada Bluetooth, jadi kalau mau dengerin lagu harus sambil menggunakan kabel. Buat teman-teman yang pakai AirPods, AirPods Pro, bisa dibilang kalian nggak bisa pakai iPod Classic ini sih. Tapi kalau wired earbuds atau headphone kayak AirPods Max ini, sebenarnya kalian bisa pakai ke iPod Classic kalau teman-teman juga punya kabel Lightning to 3,5 mm seperti ini, yang tentu saja dijual terpisah. Jadi gue pakainya kombinasi antara AirPods Max dengan iPod Classic seperti ini. Tapi ya pada dasarnya kalian bisa pakai headphone apa aja, nggak harus AirPods Max, yang penting harus sambil menggunakan kabel jack 3,5 mm. First impression gue pas pertama kali cobain iPod Classic ini unik banget sih. Dari user interface yang simple, bener-bener fungsi utamanya buat dengerin musik aja. Bahkan dari menunya juga kebanyakan menu buat dengerin lagu. Terus layarnya juga walaupun resolusinya jelas nggak sebagus kayak misalnya layar iPhone terbaru, tapi untuk layar device sekitar tahun 2007, menurut gue ini kayaknya udah termasuk bagus sih. Dan tentu saja click wheel yang ada di iPod Classic ini bikin pengalamannya jadi terasa unik banget di zaman sekarang, yang apa-apa udah serba touchscreen. Cara pakai click wheel ini juga simple banget loh. Tinggal di swipe aja di area lingkaran warna hitam ini searah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam juga bisa buat navigasi ke atas atau ke bawah. Dan lingkaran warna hitam ini juga ada tombol-tombolnya buat ke menu, play atau pause, dan bisa juga buat skip ke lagu selanjutnya atau sebelumnya. Plus lingkaran warna abu yang di tengah ini juga termasuk tombol buat klik OK atau untuk klik sesuatu. Gue suka banget sih pakai click wheel ini karena seru aja gitu, dan konsepnya juga unik. Oh ya, di atasnya ini juga ada hold switch yang fungsinya buat semacam kunci setiap tombol-tombolnya biar nggak kepencet pas lagi dengerin lagu. Nah, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu sebentar tentang UPDF yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Jadi UPDF adalah aplikasi PDF editor yang didukung AI dan serba bisa karena fiturnya ada banyak banget. Mau edit teks atau gambar yang ada di file PDF bisa, terus mau convert file PDF ke berbagai format itu juga bisa, pilihannya ada banyak. Terus mau ubah hasil scan file PDF ke format PDF yang bisa diedit, itu juga bisa. Lalu mau tambahin highlight, tanda tangan, sampai buat kasih password ke file PDF kalian, itu juga bisa banget di UPDF. Nggak hanya itu aja, di UPDF juga ada fitur AI-nya buat memudahkan kalian untuk edit file PDF. Contohnya kalau mau tanya gambar seperti ini, lokasinya di mana, nanti fitur AI bisa kasih tahu kalian informasi tentang gambarnya. Termasuk kalau mau bikin mind map dari file PDF kalian juga gampang banget. Tinggal minta dibikinin aja sama AI assistant yang ada di UPDF seperti ini. Selain itu, yang bagusnya dari UPDF adalah dengan satu lisensi UPDF, kalian bisa pakai sampai 4 device dengan OS yang berbeda-beda. Karena UPDF juga ada di iOS, iPadOS, macOS, Android, dan Windows. Plus sekarang juga lagi ada diskon besar-besaran buat UPDF Pro. So, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang UPDF, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan buat gue ketika pertama kali menggunakan iPod Classic ini adalah gimana sih cara tambahin lagu ke iPod Classic? Karena device ini nggak ada wifi, nggak ada koneksi internet, terus juga nggak ada subscription ke Apple Music atau Spotify. Dan ternyata jawabannya adalah dengan beli lagu. Jadi kalau dari yang gue coba, gue perlu ke Apple Music dulu, terus cari lagu yang mau gue beli, lalu klik 3 titik yang ada di musik yang kalian pilih, dan klik yang Show in iTunes Store. Nanti bakal kelihatan harganya berapa, dan ini bisa berbeda-beda. Ada yang harga per lagunya 5.000, 7.000, atau kalau teman-teman mau beli satu album juga bisa.
Nanti kalau kalian udah beli, teman-teman tinggal sambungin aja iPod-nya ke MacBook atau PC kalian juga bisa. Nanti kalian bisa lewat iTunes atau Finder, itu juga bisa. Teman-teman tinggal lihat aja nih, nanti ada tulisannya Administrators iPod, terus ke bagian Music, dan tinggal di-sync aja dengan library di Apple Music kalian. Supaya musik yang kalian beli bakal masuk juga ke iPod. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung nih. Dari tadi kok kayaknya banyak hal justru jadi lebih ribet ya dibandingkan langsung streaming dari iPhone. Kalau gitu plusnya apa sih denger lagu dari iPod kayak gini? Dari yang gue pelajarin selama pakai iPod Classic ini beberapa hari terakhir, pertama seperti yang tadi gue sempat singgung sedikit, iPod Classic ini nggak ada distraksinya. Jadi kalian benar-benar bisa fokus nikmatin musik yang kalian denger tanpa terganggu notifikasi dari chat, email, dan sebagainya. Memang di iPhone ada fitur fokus sih, tinggal pilih aja yang do not disturb biar nggak ada notifikasi yang mengganggu. Tapi namanya HP, itu sekali unlock aja nggak jarang gue akhirnya mampir dulu ke Instagram Reels, TikTok, atau bahkan nonton YouTube karena icon aplikasinya kelihatan. Termasuk kalau misalnya lagi jalan sore, mau sambil denger lagu pakai iPod, itu juga bisa tetap enjoy dengerin lagu tanpa ada gangguan notifikasi atau vibrate sekalipun. Dan ini nggak hanya distraksi dari notifikasi aja, tapi juga dari aplikasi buat dengerin lagunya. Contohnya kayak di Apple Music, Spotify, yang pas kita masuk aplikasinya pasti langsung disuguhin banyak banget. Contohnya kayak coba dengerin playlist yang dipersonalisasi buat kita, podcast terbaru, album baru dari si A, si B. Banyak banget pilihannya dikasih ke kita. Sedangkan di iPod Classic karena interface-nya simple, kalian cukup fokus ke lagu yang udah ada di iPod aja. Selain itu, walaupun iPod Classic ini keluaran tahun 2007, tapi kualitas audionya ini nggak bisa disepelein loh. Karena iPod Classic ini support lossless audio. Jadi kalian bisa dengar musik dengan kualitas yang lebih tinggi. Kalau mau masukin lagu yang lossless ke iPod, teman-teman jangan lupa setting dulu di Apple Music buat pilih kualitas audio yang di-download yang kualitas lossless. Kalau dari yang gue coba, kualitas audionya bagus kok, nggak usah diragukan. Walaupun device-nya udah lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi kalian tetap bisa menikmati lagu-lagu terbaru dari musisi favorit kalian dengan kualitas audio yang bagus. Terus karena iPod Classic ini nggak ada subscription, jadi kemungkinan kalian juga bisa lebih hemat nih dibandingkan kalian bayar tiap bulan di Apple Music, Spotify, atau platform musik streaming lainnya. Karena lagu-lagu yang di sini tuh lagu-lagu yang kalian pilih sendiri dan yang kalian beli. Kalau subscription sebenarnya artinya itu nggak ada lagu yang kalian punya, karena harus ada langganan dulu baru bisa putar lagunya. Tapi kalau beli, kalian bisa denger kapan aja walaupun tanpa ada berlangganan. Memang ada enaknya juga sih kalau model subscription karena kalian bakal dapat akses ke semua lagu yang ada di platformnya selama masih ada dalam masa langganan. Tapi kalau dari pengalaman gue berlangganan di Apple Music, walaupun gue sering pakai Apple Music, tapi lagu yang gue denger ya lagunya itu-itu aja yang udah gue masukin ke playlist favorit. Paling sesekali aja kalau misalnya ketemu lagu baru yang bagus, baru nanti gue tambahin lagi di playlist favorit gue. Nah, kalau teman-teman ada yang mirip kayak gitu juga, bukan yang tipikal explore lagu, sebenarnya bisa lebih worth it beli lagu sih. Contohnya aja kayak Apple Music, itu harga langganan per bulannya adalah Rp55.000 atau setahun itu udah sekitar 600 ribuan. Sedangkan kalau beli lagu, harganya sekitar ada yang 5.000, ada yang 7.000 per lagu. Dan lagu yang udah kalian beli itu cuma sekali bayar aja. Jadi 7.000 untuk seterusnya. Tapi seperti yang tadi gue bilang, beli lagu kayak gini tuh mungkin bisa lebih murah, lebih worth it. Ini bisa beda-beda untuk tiap orang. Apalagi mungkin buat teman-teman yang sering gonta-ganti playlist. Nah, itu mungkin jatuhnya bisa lebih mahal. Karena kalian harus beli banyak banget lagunya. Selain itu, yang gue suka juga adalah lagu-lagu yang ada di iPod ini ya isinya cuma lagu yang memang gue suka dan sering denger. Kalau teman-teman pakai Apple Music, Spotify, itu ada algoritmanya tuh buat rekomendasiin musik yang mungkin kalian suka berdasarkan banyak faktor. Kayak sering denger dari penyanyi siapa, genrenya apa, jadi ada algoritmanya. Tapi dari pengalaman gua, rekomendasinya itu sering kurang pas gitu. Jadi misalnya lagi dengerin lagu secara shuffle atau acak, nah itu nggak jarang gua harus sampai skip terus lagunya sampai ketemu lagu yang mau gua denger atau yang gua suka. Nah, sedangkan di iPod sudah pasti isinya lagu-lagu yang kalian suka juga, karena semuanya pilihan kalian sendiri. Buat teman-teman yang penasaran harga dari iPod Classic ini, kemarin gue beli iPod Classic ini sekitar 1 jutaan, yang pastinya udah lebih murah dari pas rilis $249. Tapi sepertinya harganya masih oke ya untuk device yang udah lama kayak gini. Overall iPod ini device yang unik banget sih dan memang seru cara pakainya. Makanya gue nggak heran sepanjang 2001 sampai 2022 atau pas udah di-discontinued, iPod udah terjual lebih dari 400 juta unit. iPod yang konsepnya supaya kalian bisa bawa ribuan lagu dalam satu device yang muat di kantong, kalau dipakai di zaman sekarang menurut gue juga menambah experience buat dengerin lagu.
Masih bisa denger lagu-lagu baru dengan kualitas yang bagus, tanpa gangguan. Dan gue yakin sedikit banyak iPod ini juga berpengaruh sama cara kita denger lagu saat ini. Bahkan sekarang kalian bisa punya akses ke jutaan lagu dengan device yang juga masih ukuran yang muat di kantong seperti iPhone kalian. Kalau ditanya apakah gue merekomendasikan buat pakai iPod tahun ini, kalau misalnya dilihat dari sisi worth it mungkin agak kurang ya, karena sekarang juga kalian udah bisa berlangganan ke Apple Music atau Spotify dari iPhone dan nggak perlu pakai device yang terpisah lagi kayak gini. Tapi kalau teman-teman mau cobain pengalaman dengerin musik yang unik, menurut gue iPod Classic ini seru banget sih pakainya. Dan buat kalian yang suka banget dengerin musik, kemungkinan besar kalian juga bakal suka pakai iPod. So, itu dia iPod Classic untuk video kali ini. Kalau biasanya kita ngobrolin gadget-gadget baru, sekarang kita ngobrolin gadget yang udah lama tapi masih berfungsi dengan baik sampai hari ini. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian tertarik buat pakai iPod buat dengerin lagu? Atau dari iPhone aja deh, biar nggak ribet? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe, supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!